Masih ragu bisnis jus buah? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan tentang bagaimana kita berbisnis jus-jusan buah. Sekarang ini banyak yang bingung mencari usaha sampingan. Cobalah untuk berbisnis usaha jus. Bisnis jus buah ini sangat populer di masyarakat. Bisnis ini banyak digemari karena tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Sebaiknya Anda terlebih dahulu melakukan survei di lingkungan sekitar Anda yang akan dijadikan lokasi untuk berbisnis jus. Jadi amati dulu, duduk di situ mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi kita amati, kita lihat apakah ada kompetitor atau tidak, ataupun ada kompetitor yang ramai. Nah, kita jangan takut untuk dekat dengan kompetitor yang ramai, karena kalau kita lebih baik ataupun kita lebih ini lebih mudah untuk memasarkan. Tapi hati-hati, karena persaingan sehat itu sangat diperlukan. Nah, jika ada, maka pelajarilah bagaimana kompetitor itu dalam menjual jus buahnya, mulai dari pemilihan buah, mulai pengemasan, kebersihan, pelayanan, sampai harga jualnya. Nah, setelah kita melakukan analisa ini, baru kita bisa menentukan bagaimana kita berani tidak untuk melakukan bisnis jus di sekitar lingkungan tersebut. Nah, atau di sekitar lokasi tersebut. Dengan demikian Anda memiliki pembanding, catatan pembanding yang positif untuk dapat lebih baik dari kompetitor Anda. Jadi target Anda membuat jus itu pasarnya lebih jelas ketika kita melihat kompetitor dahulu. Anda dapat memulai bisnis jus buah ini dengan cara menambahkan ide kreatif yang menarik konsumen, misalnya dengan cara menawarkan berbagai macam resep jus, kemasan yang lebih baik dan menarik, ataupun praktis memberikan label atau merek jus Anda sendiri. Jadi ketika Anda menjual kepada customer, ini memberikan kesan yang baik dan menarik di mata konsumen, sehingga mereka akan kembali lagi untuk membeli dan menjadi pelanggan setia Anda. Ini adalah salah satu triknya. Saya sudah banyak mengamati orang-orang yang berbisnis jus. Ketika saya tanya berapa keuntungannya bisa hampir 100%. Karena apa? Dia hanya modal air dan gula, dan buah-buahan itu mereka juga bekerja sama dengan toko-toko buah. Jadi toko buah pasti mengedepankan FIFO. Apa itu FIFO? FIFO itu first in dan first out. Jadi first in itu barang yang dia datang duluan itu harus dia simpan dulu. Barang yang pertama datang itu harus kita keluarkan. Ketika ada barang baru itu jangan dikeluarkan dulu. Karena apa? Inilah rumus FIFO tadi. Karena keuntungan besar itu dari hasil penjualan barang lama. Jangan sampai barang lama itu menjadi basi ya. Nah, ini trik-triknya. Kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, tentunya kita akan menang di bahan baku. Nah, sekarang kita akan lihat perkiraan modal usahanya. Perkiraan besarnya modal yang perlu disiapkan itu tentunya bisa dinilai dari besar kecilnya konsep bahan makanan, tempat yang akan kita gunakan, karena sangat pengaruh ini. Jadi untuk membuka bisnis jus biasanya karena tempatnya strategis, biasanya sewanya mahal. Makanya kita harus membuat konsep yang matang dahulu. Kita mau berjualan pakai gerobak atau mau pakai sewa tempat yang pakai etalase mungkin, atau pakai mobil keliling. Nah, ini sebuah peluang-peluang yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah misalnya dalam menjual jus. Misalnya satu jus yang itu 1 gelas. Jadi kita misalnya gini, jus jeruk, buah jeruk itu bisa jadi 1 gelas. Kalau jeruknya yang besar itu separuh biasanya cukup. Nah, ini otomatis akan memberikan harga kita murah gitu loh. Memang benar secara kualitas kita kurang, tetapi konsumen itu sekarang yang ketika minum jus yang dia rasakan adalah dia pengen dingin, dia pengen segar dari buah tersebut. Sudah itu, karena kalau kita melihat pangsanya siapa, kecuali kita buka restoran ataupun kita buka di hotel, tentu jus-jusnya berkualitas. Nah, kita kan mau berjualan harganya murah.
banyak sekarang orang-orang yang pengen kursus atau orang ingin melakukan pelatihan berani membayar mahal untuk berbisnis kuliner atau untuk berbisnis jus-jusan ini. Nah, sekarang ini peluang semakin banyak karena ada jualan online, ada Grab, ada GoCare, GoFood maksud saya. Ini lebih mudah untuk mendistribusikan produk Anda. Nah, untuk perkiraan bahan-bahan sendiri dari peralatannya kita harus punya peralatan-peralatan, yaitu equipment dan utensil. Equipment adalah peralatan-peralatan besar, sedangkan utensil adalah peralatan-peralatan kecil. Nah, contoh-contohnya peralatan besar itu misalnya kita butuh kulkas, kita butuh freezer box, ataupun kita butuh blender. Kalau blender masih kecil ya. Terus ya, tapi blender itu masuk equipment. Terus kemudian ada pisau kupas, itu utensil, gelas plastik, toples, sedotan, itu utensil itu ya. Nah, ini yang akan membuat kita lancar dalam beroperasional. Tentunya peralatan-peralatan ini kita harus hati-hati dalam memilih, jangan sampai maksud kita peralatan murah tetapi rusak, akhirnya costnya besar. Contohnya gini, kalau seumpama blender ini ya, blender ini harganya 200.000 untuk yang murah, tetapi yang mahal misalnya harganya 500.000. Tapi yang 200.000 ini dipakai mungkin hanya nggak nyampe 1 bulan rusak, karena kita akan mengeluarkan anggaran lagi yang lebih besar. Makanya itu ketika kita ya minimal peralatan tidak harus canggih, minimal standar yang sering dipakai seperti merek Sharp, Philips, nah itu standar ya. Selain dari itu jaga kebersihan, dan untuk es batu itu kita biasanya customer melihat langsung ya, di dalam es itu kotor enggak, tangannya yang menjual ini hijin enggak. Kan customer tuh biasanya mengamati ketika membeli jus-jusan ini. Nah, dalam teknik pembuatan itu biasanya customer bisa kontak langsung. Nah, makanya hati-hati ketika Anda berjualan jus-jusan ya. Tapi jangan takut, hati-hati bukan berarti terus menakuti, tidak, tapi hati-hati karena kita butuh konsumen. Nah, konsumen ini kalau dia puas pasti kembali ya. Nah, kalau perkiraan modal itu berapa sih kalau untuk jus-jusan? Oke, baik, saya akan jabarkan perkiraan modal yang dibutuhkan untuk membuat bisnis jus. Yang pertama yang agak mahal adalah lemari pendingin. Kalau lemari pendingin Anda tidak harus mencari yang baru. Kalau yang baru memang harganya mahal, tergantung kegunaan. Tapi ada yang lemari-lemari yang model lama, tapi sama misalnya lemari pendingin yang satu pintu, itu kan murah, ada yang harganya 500.000. Nah, terus kemudian blender itu ada yang harga 300.000, atau perlengkapan lain-lain, maksudnya perlengkapannya kecil-kecil itu yang kita anggap 300.000. Nah, gerobak agak mahal ya, gerobak etalase itu rata-rata 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Artinya apa? Modal ini dengan bahan baku dengan ini nggak sampai 5 juta. Nah, setelah kita melakukan operasional 1 bulan, insya Allah akan kembali asal kita bisa melihat pangsa yang jelas atau lokasi yang strategis ya. Jadi mungkin gelasnya dengan menarik, ataupun biasanya kalau kita pakai gerobak, kalau dia minum di tempat otomatis pakai gelas. Tapi kalau dia dibungkus biasanya pakai cup plastik. Bahkan sekarang banyak yang menggunakan cup plastik ya, lebih modern, terus isinya lebih sedikit sebenarnya, dan mudah untuk dikemas. Oke, selamat mencoba. Inilah salah satu contoh kedai siomay cinta. Jus-jusannya sangat laku. Jadi ini cara buat es teh. Saya pun mengamati penjualan jusnya lebih dari makanannya. Ini banyak sekali. Yang hijau ini siapa sih? Ternyata mereka adalah orang yang pengen tahu. Artinya mereka itu sedang melakukan kursus pelatihan untuk berbisnis jus-jusan. Ini pun mereka di kursus dulu, di training dulu sebelum menjadi pengusaha jus-jusan. Ini ketika ada yang gratis, kenapa Anda harus beli bayar? Ketika pengen menjadi bisnis kuliner atau bisnis jus-jusan, silahkan hubungi kami, yaitu Dapur Kreatif Official. Anda japri atau inbox kami, pasti kami akan segera balas. Terima kasih.
Beginilah analisa dari siswa-siswa dari dapur ini, dapur kita ini, dapur kreatif ini ya, dapur kreatif official. Jadi ini proses jadi pembuatan teh. Mereka harus bayar kalau yang kursus, tetapi zaman semakin canggih, jadi kita publikasi secara umum, biarkanlah masyarakat menilai, biarkanlah masyarakat untuk berekspresi, melihat. Begini loh peluang-peluang untuk menjadi seorang pembisnis dari jus-jusan. Nah, itu aja dari kami. Terima kasih. Tetap semangat. Kejar terus. Oke, bravo kulineri. Mantap. Ini yang mana?